Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Anak-anak coba lihat, hari ini Bu Iis menggunakan pakaian yang berbeda, yaitu menggunakan mukena. Pakaian ini biasa digunakan untuk kita melaksanakan sholat. Tapi hari ini ada yang berbeda. Coba lihat background di belakang Bu Iis. Ini kira-kira di mana ya? Ya betul, kalau kita lihat ada Ka'bah, ini pasti ada di Mekah, yaitu di Masjidil Haram. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang dari cerita dan dari kisah mereka kemudian ada beberapa kegiatan ritual dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Anak-anakku sekalian, di sini di kota Mekah adalah tempat berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia untuk bersatu bersama-sama melaksanakan ibadah yang ada dalam rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Semoga kita semuanya kelak bisa melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, seperti apakah rangkaian ibadah haji? Mari kita simak tayangannya berikut ini. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah yang dilaksanakan setahun sekali ini harus dilaksanakan sesuai syariat Islam agar menjadi ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara pelaksanaan ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram. Dan dimulai dari batas mikot, yaitu di Muzdalifah. Persiapan sebelum ihram dilakukan dengan mandi, memakai pakaian ihram, cuci tangan, dan sholat 2 rakaat. Kemudian lafal niat haji, nawaitul hajja aw ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma bihajjatin. Aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Kemudian larangan bagi pria yang sedang melaksanakan haji, diantaranya yang pertama, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, tidak boleh pakai sepatu, pakai topi, dan bagi wanita tidak boleh memakai sarung tangan dan menutup muka. Kemudian larangan bagi pria maupun wanita adalah tidak boleh pakai parfum, memotong, tidak boleh membunuh binatang, dan tidak boleh memakai perhiasan. Tidak boleh juga berselisih dan tidak boleh mencabut tanaman. Berikutnya jamaah haji menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalak, lakal labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulku wala syarikalak. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Berikutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dilaksanakan dari tergelincir matahari sampai terbit fajar pada hari penyembelihan kurban atau 10 Zulhijjah. Berikutnya wukuf di Padang Arafah. Beberapa hal yang dilakukan saat wukuf adalah sholat, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan sholat jamaah takdim qashar maghrib sampai isya. Berikutnya mabit di Muzdalifah, yaitu menginap di Muzdalifah dari tengah malam sampai terbit fajar. Di sini hal yang dilakukan adalah
mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh di Mina sebanyak 49 butir atau 70 butir, tergantung kita nginap berapa lama di sana. Tahapan berikutnya adalah melontar jumroh, yang disebut jumroh Aqobah, dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dilakukan sebanyak 7 kali lemparan, sebanyak 7 butir, tapi tidak boleh sekaligus ya. Batu-batu yang sudah dipakai tidak boleh digunakan kembali. Setelah melakukan jumroh, kemudian melakukan tahalul atau bercukur. Untuk pria sebaiknya digundul ya, sedangkan untuk perempuan bercukur hanya sebagian saja. Setelah itu boleh melakukan apa yang dilarang saat ihram. Tahapan ibadah berikutnya adalah tawaf ibadah yang dilaksanakan di Masjidil Haram. Sebelumnya berwudu dulu ya, dan kita boleh memasuki pintu mana saja, tapi dianjurkan masuk dari pintu as-salam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan lupa mengucap doa dulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Artinya dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian jamaah mulai melakukan tawaf yang mengelilingi Ka'bah dengan memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Bagi jamaah pria, putarannya sebanyak 1-3 kali dianjurkan untuk lari-lari kecil. Putarannya 4-7 jalan biasa. Sedangkan bagi jamaah wanita tidak ada lari-lari kecil. Selama tawaf dianjurkan membaca doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rasulullah SAW memberikan contoh doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Berikutnya adalah melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Safa ke Marwah dengan dimulai dari Safa, kemudian dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan seterusnya, dan berakhir di Marwah. Dilakukan dengan cara jalan kaki, tapi pada batas hijau melakukan lari-lari kecil. Ibadah ini merupakan penghargaan atas perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk ananda tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Berikutnya melontar jumroh. Ini dilakukan untuk melempar 3 tiang ya, yang disebutnya imarat, yaitu yang pertama jumrah ula, yang kedua jumrah wusta, dan ketiga jumrah Aqobah, masing-masing sebanyak 7 kerikil. Dan terakhir adalah melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Anak-anak sekalian, tadi sudah dijelaskan bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Dan yang sekarang kita lihat di belakang Bu Is ini adalah situasi saat pelaksanaan ibadah tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Tentu saja pada saat sedang tidak pandemi ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ada banyak sekali umat Islam yang menginginkan untuk hadir di sini. Anak-anakku sekalian, katanya manusia itu punya 2 tanah air. Yang pertama tanah kelahiran, yang kedua tanah suci Mekah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai di tanah suci Mekah, melaksanakan ibadah haji dan menjalankan rukun Islam yang kelima. Betul sekali. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.